Halo pencinta bonsai, kembali lagi bersama saya di channel Pondok Bonsai Reparasi. Ya, di video kali ini saya lagi bersama Mas Trio akan membahas tentang bonsai kimeng miliknya. Penasaran dengan video ini? Terus ikuti channel kami. Jangan lupa tonton sampai habis. Oke teman-teman, jadi sekarang kita akan buat video ini bersama Mas Trio Dental ya. Jadi Mas Trio Dental ini untuk bahan-bahan bonsainya juga lumayan banyak. Jadi kita pun banyak kerja juga untuk meliput semuanya pun tidak akan sempat, dan bukan untuk kita bikin video terus ya. Jadi ada waktu kita bikinkan video untuk teman-teman yang istilahnya ada yang baru pemain bonsai yang awalnya ingin coba-coba, jadi menikmati. Oke, langsung saja Mas Trio, ini untuk bahan beringin kimeng ya Mas ya? Kimeng Mas Nono. Bahan kimeng ini usia berapa lama sudah dirawat sama Masnya nih? Kalau saya rawat sudah sekitar 4 tahunan, 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang Iya, lalu. bahan kita dapat dari kawan juga. Ini kemarin dari daerah mana ini Mas? Kita bahan ini dari kawan yang di Perawang. Bahan dari Perawang, kita mulai pelanjutan perantingan segala macam 4 tahun yang silam lah. Berarti ini bahan memang dapatnya sudah dari nol, atau dari ya istilahnya sudah ada tangan-tangannya, jadi kita tinggal melanjutkan gitu? Gini, kemarin kita dapat bahan ini memang sudah ada tangan-tangan ya. Tapi kita ada perubahan sedikit. Awalnya dulu ini belakang Mas Nok. Oh, belakang ya. Ini awalnya belakang, dan sekarang kita rubah 4 tahun yang silam menjadi depan. Ya, jadi kita mungkin menilai dari geraknya, kalau seandainya ini dipakai di bagian belakang ya, mungkin untuk asnya ini kelihatan di belakang. Jadi tertutup. Jadi kita mencari sisi untuk as ini biar tidak tertutup, terhalangi lah caranya. Untuk tampak depannya ya. Ya, kalau untuk bahan kimeng ini untuk perawatannya ini sulit atau tidak menurut Mas? Kalau menurut saya ini cukup mudah lah kalau untuk pemula-pemula. Dan ini saya banyak informasi dari ya teranggap bapak-bapak di Jawa lah ya, bapak-bapak angkat lah, jadi jadi kita saling tanya untuk bagaimana untuk mempercepat perdahanan segala macam, untuk memprogram akar supaya cantik dan segala macamnya. Kita sering komunikasi dengan kawan-kawan yang di Jawa. Iya. Kalau untuk pertumbuhan kira-kira untuk beringin kimeng ini lama atau tidak nih Mas? Kalau untuk pertumbuhan tidak lama juga Mas Nono. Kalau dari bahan ya, dari bahan kita potong untuk menunggu tunas-tunas baru itu sekitar 15 hari. 15 hari. Ya, setengah bulan lah untuk menunggu dari tunas-tunas barunya. Ini Mas selama 4 tahun kan sudah kelihatan nih. Iya. Ini cara pengawatan dari Mas sendiri, ini main gabung atau main los? Sebagian gini Mas ya, kita kalau untuk perantingan ya, perantingan ini kita ada sebagian gabungan antara tunas 2 kita gabung jadi 1, akan menjadi lebih cepat pembesarannya. Tapi kalau dia sudah memang subur itu tetap satu kita loskan gitu. Jadi nunggu ukuran yang pas baru bisa kita cutting gitu. Ya, benar.
Kalau untuk perakaran Mas? Kalau gini ya, untuk perakaran memang kita dapat sudah perakaran seperti ini, tapi kita susun ulang untuk perakaran segala macam. Ini rencana untuk nambah Mas, karena kita kasih kokopit di sini supaya lembab, ini supaya menembakkan akar lagi. Jadi nanti kita susun. Nah, inilah cara saya untuk membentuk akar itu di dalam potnya. Kalau orang-orang kita sering kali untuk di ground, tapi kalau saya karena lahan tidak memadai, karena saya menggunakan groundnya pot. Ini double pot Mas. Oh, double pot ini ya? Iya, double pot. Jadi ada pot kecil di dalamnya. Di dalam ada pot kecil dan ditambah pot besar di bawahnya. Itu supaya apa tuh Mas biasanya? Supaya nutrisi dan makanan yang untuk membesarkan akar itu tercukupi. Kalau guna potnya itu yang di dalam tuh Mas? Guna potnya ini untuk penyebaran. Jadi ketika kalau seandainya dia tidak dikasih pot, dia akan menggumpal di situ aja akar. Iya. Jadi kalau kasih pot kan dia akan melandai. Nah, gitu. Jadi selain dari pot kita bisa gunakan Tatakan. Ya, tatakan dari plastik ataupun karpet ini. Karpet ya. Iya. Jadi ini potnya ditimbun lagi ya Mas? Iya, potnya timbun lagi. Ini kalau bekas potongan harus dikasih salap kah atau tidak Mas? Kita ada salap khusus Mas Nono. Kita sudah mulai membuat salap sendiri, produk kita sendiri. Produk Iya. dari Pondok Bonsai Reparasi. Ya. Pondok Bonsai Reparasi. Oke, jadi buat teman-teman mana tahu ada yang mau order salap dari pembuatan kami sendiri, produksi dari Pondok Bonsai Reparasi, nanti kita bisa kasih nomor telepon yang bisa dihubungin untuk pengorderannya di deskripsi. Iya, benar. Oke. Nah, kalau untuk apa Mas? Membentuk perantingan yang tepat itu seperti apa tuh Mas? Kalau untuk saya ya saat ini memang kita saling terus belajar Mas Nok ya. Kalau untuk sempurna itu belum sempurna. Iya. Jadi saya tetap untuk perantingan mengikuti pola inilah, masih standar lah Mas Nok, belum ekstrim. Karena kita masih tergolong ngikutin jalur PBBI. Jalur PBBI dan tidak terlalu ekstrim segala macam kan teman-teman. Ini kalau kita lihat kan seperti 3 batang nih Mas. Ini sebetulnya satu atau memang dari gabungan 3 gitu? Nah, awal mulanya ini Mas No, kalau cerita dari kawan yang saya dapat kemarin, ini memang gabungan 3 pohon sudah sekian lama, jadi dia sudah menyatu. Nah, ini 1, 2, 3. Nah, kenapa saya ngambil ini? Karena kawan itu juga sering sharing saya sama kawan yang di Perawang itu. Jadi beliau mengatakan ini bahan prospek, tapi saya lihat-lihat memang lebih indah kalau seandainya kita berubah muka dari sini, mukanya, karena di sini terlalu ini bentuk kan gitu. Oh, jadi kalau untuk bahan beringin kimeng ini kalau katanya tuh kan bisa disuntik, main suntik gitu. Ya. Itu benar atau tidak itu? Benar Mas. Nah, jadi main suntik itu ketika kita seandainya yang kita harapkan nih, contohnya di sini ya, kita harapkan untuk ke sini. Sini nggak ada tunas. Jadi ada tunas dari belakangnya atau dari depannya, itu kita bisa gabungkan, kita langsung arahkan. Jangan menunggu lengket dulu baru diarahkan, pasti tak mau. Jangan nunggu besar dulu. Itu cara mensuntikannya tuh dari anakan lain atau dari tumbuhan yang ada di pohon? Kalau seandainya lebih efektif untuk biar cepat, itu dari anakan lain. Jadi digantung yang kita stek. Jadi seperti kita ada pot, langsung kita sambungkan. Jadi lebih nutrisinya dibantu dari pot yang awal sama dari batang yang kita tempelkan. Jangan lupa dilukai dan kasih salap dan ditempelkan. Kalau untuk media nih Mas, pakai media yang
dari tanah full kah atau campurannya seperti Kalau ini saya sering tanya dengan bapak yang di ini ya Jawa ya, Pak Komari, itu menggunakan tai sapi, kotoran tai sapi yang sudah menjadi tanah, sudah jadi tanah. ya langsung ditampur sama pasir. Kalau ada pasir Malang ya pasir Malang, kalau kita di Riau ini kan pasir sungai. Pasir sungai kita campur sama pasir sungai. Itu perbandingannya seperti apa tuh Mas? Kalau untuk Kimeng ini perbandingannya 1:1 Mas. 1:1 ya? Iya 1:1. Jadi kalau untuk bahan Kimeng nih, misalnya kita dapat nih dari Dongkelan, itu untuk penanaman, penanganan awal dari medianya seperti apa itu Mas? Kalau seandainya dari awal kita dapat bahan itu dari lahan, dari kita beli di perkampungan yang orang-orang nanam tuh, ya, kita eksekusi, kita program menggunakan pasir dulu, jangan dikasih tai lembu. Kalau berarti pasir full ya Mas ya? Ya pasir full, yang halus tapi ya halus, jangan kasar. Kalau kasar dia nggak mau berakar. Itu aja. Minimal 1 tahun. 1 tahun itu nggak dipindah-pindah. Jadi akar tidak terganggu. Kalau saya ya pribadi itu 1 tahun nggak akan dipindah-pindah. Kalau udah lewat 1 tahun, karena akar sudah serabut banyak, jadi bisa kita pindah ke pot dan kita program. Jadi kalau untuk bahan Kimeng ini tidak terlalu sulit ya. Kalau untuk Kimeng ini bisa disungkup atau? Kalau kita sementara nggak pernah disungkup kalau dari bahannya Mas. Nggak pernah sungkup, mungkin paranet paranet atas. Paranet. Berarti istilahnya tidak boleh langsung full terkena matahari gitu. Paranet yang cukup 90% ya. 90%. Saya biasanya pakai 90%. Ini untuk Kimeng yang Mas punya yang ini ya, itu udah pernah diikutkan ke kontes atau tidak? Alhamdulillah ini sudah pernah ikut kontes nasional di Medan, di Stabat. Itu kita alhamdulillah memuaskan juga, dapat. Tapi kita ikut di kelas regional ya. Regional dapat hijau. Karena kemarin kita ada kesalahan dalam perakaran, masih kurang. Memang saya akui dalam perakaran Kimeng ini memang masih kurang, tapi alhamdulillah sudah bisa membawa pulang bendera hijau. Karena kita sharing sama jurinya, sama kawan-kawan di sana, ya memang akar di sini butuh dirapatkan lagi. Itu berarti nanti untuk merapatkannya Mas pakai yang bagaimana itu? Disuntik kah atau memang ini sudah ada nih Mas? Ini sudah ada. Jadi ini cuma tinggal membesarkan. Ini sudah ada, tinggal membesarkan. Makanya kita kasih kokopit untuk kelembapan. Kelembapannya. Jadi kalau untuk tanam di pot tetapi tidak menggunakan pot di dalamnya, itu bisa juga ya Mas? Bisa juga, tapi kita untuk maksimalnya kita kasih tatakan atau pot lah. Itu untuk yang masih dalam program perakaran harus pakai pot dalamnya. Ini kalau diukur untuk yang ini Mas, masuk ke size apa nih Mas? Ini kalau ini kita masih regional ya. Regional. Ukurannya Mas? Ukurannya ini sudah masuk XL lah. Kalau seandainya sudah perakaran segala macam, ini udah masuk ke XL. Kerlat. Itu memang tidak menghalang atau gimana tuh Mas? Yang bagian di depan dahan paling bawah yang mana? Ini. Itu. Jadi gini Mas, ini kenapa saya tidak buang? Karena ini kalau seandainya kita buang, ini kelihatan kosong di sini. Nah, ini anggap aja dia sudah ada pertumbuhan dulu, ada tumbuhan, jadi mati. Jadi dia bertahan untuk membantu kekokohan di pohon yang ini. Gitu. Jadi tak halang. Kalau seandainya ini dipotong, dikerkut akan terlalu gepeng.
gitu. Makanya kita pertahankan, nanti kan lama-lama juga dia akan membesar, menutup gitu. Oke teman-teman, itulah perbincangan kami dengan Mas Trio tentang bonsai beringin kimeng miliknya. Oke, jadi saya rasa cukup sekian video dari kami. Semoga video ini bermanfaat dan semoga juga teman-teman yang baru memulai untuk bermain bonsai bisa terpacu semangatnya untuk memulai seninya di situ ya. Oke, saya ucapkan terima kasih. Salam bonsai Repara.